Di akhir pekan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti ini setelah episode Saat Teduh sekarang ini selesai, sesudah saya berkata bye-bye seperti biasanya, kalau Anda mau stay, silakan Anda tinggal. Saya akan turkan nanti beberapa lukisan lagi dan jelaskan makna signifikansi rohaninya. Bagi Anda pecinta seni dan juga yang suka sekali dengan suatu pesan-pesan yang profetik untuk kehidupan Anda, I think we're gonna have a real good fun. Ya, Anda bisa tinggal nanti. Tapi besok jangan lupa untuk live streaming. Di ibadah online masih ada sekalipun onsite-nya sudah jalan. Judulnya adalah Keluarga Adam, Kematian Rohani dan Putusnya Komunikasi babak kedua, part 2. Saya akan jelaskan gimana membangun mesbah keluarga. Tapi untuk hari ini, di Saat Teduh sekarang, udah gak sabar lagi sampaikan firman Tuhan kepada Anda. Saya beri judul bahan bakar keberhasilan kita. Bagi orang yang suka merasa gagal, ini pesan Tuhan yang indah. Buka bersama dengan saya di Yesaya pasal ke-54 ayat 11 sampai 17. Siapa sih yang gak pernah gagal? Hanya Tuhan yang tidak pernah gagal. Tapi tahukah Anda bahwa kegagalan kita di masa lalu kita itu bisa jadi keberhasilan kita di masa depan. Kalau kita tahu cara bekerja sama dengan Tuhan. Karena Allah kita itu pejunan. Kita nih hanyalah tanah liat, dialah tukang periuknya. Tuhan Yesus itu anak tukang kayu, jadi Tuhan tahu bagaimana membuat kayu-kayu bekas menjadi perabot-perabot yang terindah. Karena itu saya dorong Anda untuk jangan menyerah. Bahan bakar keberhasilan kita itu ada tercatat dalam ayat-ayat yang akan kita baca. Kita baca dulu ya, ayat 11. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima. Pintu-pintu gerbangmu dari batu menikam merah. Dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Ayat 11 dan 12 dibuka dengan sesuatu kondisi yang terpuruk sekali. Hai yang tertindas. Lalu dilanggar badai lagi. Bukan hanya tindas, jatuh, ketiban tangga. Lalu tidak dihiburkan, setelah itu nggak ada yang peduli. Kasihan sekali nih kondisinya. Jadi kitab Yesaya nubuatan ini dimulai dengan suatu situasi yang minus. Bahkan bukan nol, defisit. Defisit segala sesuatu, tidak didukung, tidak diperhatikan, tidak disembuhkan, tanpa harapan. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya, this is the truth. Inilah kebenaran dan nubuatan. Aku dengan A huruf besar itu Tuhan, aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Ayat 11 ini, sekalipun Tuhan itu berjanji memberkati umatnya, dan Tuhanlah yang memberkati kita, tapi akan ada saat-saatnya di mana dalam hidup kita itu seolah-olah semua yang kita usahakan menguap sia-sia. Sehingga kita stres sekali, kita pikir mengapa ya? Sudah jatuh tertimpa tangga, bukan hanya semua yang kita bangun itu runtuh, tetapi orang-orang yang kita percayai dan kita taruh banyak harapan pada mereka itu tidak berhasil menghiburkan kita. Malah sebaliknya mereka meninggalkan kita. Tuhan Yesus tahu rasanya ditinggalkan oleh murid-muridnya di Galilea, 400 itu langsung hengkang. Lalu nanti semua rasul juga lari pada saat penyalipannya. Belum lagi satu mengkhianati. Yang satu menyangkal lagi si Petrus itu. Yudas Iskariot siapa yang gak tahu. Yesus tahu apa artinya ditinggalkan. Yesus tahu bagaimana rasanya tidak dihiburkan. Semua orang meninggalkan dia. Ini yang disebut jatuh tertimpa tangga. Keadaannya terpuruk. Kalau di dalam konteks kita itu sudah berjeripaya membangun sesuatu. Semua jeripaya kita, usaha kita seolah-olah sia-sia menguap di udara. Lalu setelah itu sudah dilanggar angin badai nih ceritanya. Semua rumah dan bangunan kita runtuh. Lalu gak ada yang nolong lagi, gak ada yang menghiburkan. Waktu kita sukses semua orang teman. Tapi waktu kita jatuh semua orang musuh. Tak terkecuali orang-orang yang kita cintai. Pernah Anda mengalami situasi ini? Yesus pernah.
Kalau Anda sedang alaminya, Anda nggak sendiri. Tuhan mengerti perasaan Anda. Sehingga kita sering bertanya, mengapa ya? Why? Tapi sesungguhnya, inilah kebenarannya. Sesungguhnya itu berarti Tuhan mau lakukan ini. Aku Tuhan akan meletakkan alasmu dari batu hitam. Dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Mulai batu-batuan ini. Saya ingin Anda perhatikan batu-batuan ini. Batu hitam, batu nilam, lalu habis itu ayat 12 dilanjutkan. Dia buat kemuncak tembok kita dari batu delima. Ini bukan batu kali atau batu di jalanan. Ini batu-batu mahal. Proses pembuatannya alami. Nggak lewat pabrik atau factory. Pintu gerbangmu dari batu manika merah. Saya nggak paham batu-batuan atau batuan berharga. Precious stones namanya. Tetapi yang pasti saya tahu proses pembuatannya lama. Dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Itu mungkin dari perut bumi. Apa maksudnya? Tuhan suruh kita sabar. Tahu nggak rencana kita yang gagal di masa lalu itu, segala rencana kita yang mengecewakan, itu seringkali Tuhan izinkan untuk mengajarkan kepada kita seni. Ya, catat ini. Seni bersabar untuk menunggu pengabulan doa yang tertunda. Baru keluar batu delima, batu hitam, batu nilam, ini granit, ini marmer. Nggak bisa dibikin sembarangan, batu permata apalagi. Mutiara aja itu di dasar lautan, kerang-kerangan itu harus simpan dari pasir memang. Tapi setelah bertahun-tahun, berabad-abad bahkan, ada batu tertentu tuh sampai ribuan tahun. Karena berlapis-lapis jadi super mahal, super indah. Tuhan ajari kita untuk bersabar menunggu pengabulan doa yang kesannya tertunda. Tapi tepat waktu di mata Allah. Allah tahu kapan mengabulkan doamu. Percaya saja. Tapi iman jangan kasih kendor. Imannya harus terus seolah-olah hari ini kau menerimanya. Tapi kapan Anda menerimanya? Asal hatimu tidak berubah setia. Baik itu sebentar lagi atau masih lama. Kalau Anda menerimanya hari itu, itulah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalamnya. Itu berarti Tuhan menganggap waktunya telah tiba. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi nomor 1 catat ini dulu. Apakah bahan bakar keberhasilan kita? Yang nomor 1 ini yang wahid, yang utama. Ini membangun iman kita. Bagi kita yang merasa kecewa. Catat ini. Bahan bakar keberhasilan kita yang pertama adalah rencana kita yang gagal. Namun, nggak berhenti di gagal ya. Gagal aja nggak otomatis menjadi bahan bakar keberhasilan. Ada orang gagal terus bunuh diri. Ada orang yang gagal terus meninggalkan Tuhan. Enggak. Catat kalimat berikutnya atau kata-kata berikutnya. Rencana yang kita yang gagal, namun diserahkan kepada Tuhan. Kuncinya adalah diserahkan, bukan gagalnya. Karena Allah kita pejunan, dia tukang periuk. Jadi kalau tanah liat itu rusak di tangannya, asal di tangan sang maestro, dia akan berubah menjadi bejana lain yang sama indah. Plan B-nya Tuhan bisa sama indahnya dengan plan A. Asal Anda mau bekerja sama, apapun konsekuensinya. Saya selalu berdoa gini, bentuklah aku ya Roh Kudus. Oh, bentuklah aku Tuhan Yesus. Aku siap sebagai bejana yang dibentuk oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kuncinya di situ. Ingat loh ya, Allah itu penjunan kita. Tidak ada game over dalam blueprintnya. Mau rongsoan seperti apa kalau jatuh ke tangan sang maestro jadi sesuatu yang indah. Dia jadikan segala sesuatu indah. Dia jadikan segala sesuatunya berfungsi kembali. Rencanaku yang gagal adalah peluru. Kalau di tangan yang tepat, yaitu di tangan Yesus, yaitu di tangan Tuhan Yesus. Bahan bakar yang ke-1, ini ironis sekali, banyak orang kira kalau gagal, sudah selesailah, udah kiamatlah hidupnya. Tidak, dalam Tuhan tidak ada yang namanya game over. Tuhan Yesus, rahmatnya selalu baru. Asal kegagalanmu dan kegagalanku diserahkan ke tangannya, dia bisa menjadi bahan bakar untuk keberhasilan di masa depan kita. Trust. It's very important to trust Him. Bukan hanya mempercayai dia dengan keberhasilanmu, percayai dia dengan kegagalanmu. Dan jangan berbuat dosa lagi. Carilah Tuhan dengan segenap hati.
Berikutnya ayat 13 kita baca. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Jauh dari pemerasan, jauh dari kekejutan. Emangnya orang ini kemana? Kalau Anda baca ayat 13, orang ini tinggal di rumah. Stay at home. Bukan karena pandemi. Stay at home. Karena rumahnya adalah sorganya. Saya suka sekali ayat 14 itu dijauhkan bukan berarti problema atau masalah menyingkir dari hidupmu. Selama kita hidup pasti masih punya masalah. Pasti ada persoalan. Tetapi ayat 13 loh, dia menjauh karena dia berada di benteng. Di dalam kubu pertahanan, di dalam suatu suasana tempat yang nyaman. Semua anakmu akan jadi murid Tuhan. Itu bicara tentang rumah tangganya. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Karena besar kesejahteraan di rumah, apa yang terjadi di luar rumah yang sanggup mencuri sejahtera, itu akan terkesan jauh. Terkesan sementara. Bukan hanya besar kesejahteraan mereka, engkau akan ditegakkan di atas dasar kebenaran. Ternyata ya, saya baru tahu dari ayat ini, bahwa nilai hidup kita, yang sesungguhnya itu bukan terletak pada uang, benda, dan barang. Tapi pada hubungan, pada kasih, pada keluarga, dan teman-teman yang takut akan Tuhan. Itu nilai, true value. Life's true value it is. Nilai sejati kehidupan bukan terletak pada benda. Tetapi pada hubungan kita, khususnya di dalam rumah tangga. Itu membuat hati seseorang kuat menghadapi persoalan di luar sana karena sejahtera di rumah. Jadi poin saya kedua, bahan bakar keberhasilan kita, termasuk bagi orang yang gagal bisnisnya atau gagal apa. Jikalau ada penerimaan dari saudara seiman, keluarga rohaninya, apalagi jikalau keluarga rohaninya itu juga adalah keluarganya, orang-orang seisi rumahnya, alangkah indahnya, tidak ada bahagia lebih tinggi daripada aku dan seisi keluargaku diselamatkan. Nomor 2, bahan bakar keberhasilan kita adalah keluarga kita yang mendukung di dalam Tuhan. Di mana ada kasih dan doa di dalam sebuah family. Itu tiada duanya. Itu support system yang dibutuhkan bagi seseorang yang sudah jatuh. Baik itu secara moral ya. Orang itu bisa dipulihkan di jalan yang benar. Karena ada orang-orang yang mendukung dia. Tentunya tidak bisa dipaksa. Orang itu sendiri akan memutuskan untuk hidupnya. Tapi ada orang tertentu yang ingin memutuskan untuk hidupnya. Tapi karena tidak ada orang mendukungnya, susah bagi dia. Tapi bagi Anda yang begini, Anda yang mau bangun atau mau bangkit dari kesalahan sendiri, jangan tunggu orang lain dukung ya. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, asal Tuhan berkata dia menyertaimu dan dia memegangmu dengan tangannya, jangan menantikan siapa mendukung Anda. Bangun sekarang, bangkit sekarang dan jangan berbuat dosa. Jangan jatuh lagi. Tapi saya bicara kepada orang-orang yang tidak jatuh. Orang-orang yang bisa mendukung sesamanya. Dengarkan. Make it easy for your family. Buat lebih mudah buat orang lain untuk bangkit. Buat lebih gampang untuk mereka berjalan dalam kebenaran. Buat lebih nyaman bagi anggota keluarga Anda yang melayani Tuhan. Berikan dukungan. Sebab di mana ada kasih dan doa, itu dukungan yang tiada duanya, apalagi seorang ayah atau seorang suami yang jatuh bisnisnya. Atau yang lagi ngalami persoalan nih, keuangannya. Anak-anak kalau dukung papa mamanya di masa seperti itu, God will bless your family again. Allah akan memberkati keluargamu lagi. Atau kebalikan juga, anak juga perlu dukungan orang tua. Sudah pasti itu. Karena papa mama itu sangat berpengaruh dalam diri putra-putrinya. Karena itu jangan saling menjatuhkan di dalam keluarga. Tapi saling mendoakan hari-hari ini. Itulah sebabnya sekali lagi saya ingatkan besok jangan lupa untuk live streaming khotbah saya. Sebenarnya serian dari minggu lalu. Yaitu tentang keluarga Adam. Saya operasi besar dari firman Tuhan. Bagaimana keluarga Adam ini mengalami kematian rohani yang disengaja. Dan putusnya komunikasi di antara mereka membuat berabe turun-temurun. Kalau jatuh bisa disengaja, bangkit juga bisa disengaja. Gagal bisa disengaja, berhasil juga bisa disengaja.
Kerajaan Allah itu semi manual, otomatisnya itu kasih karunia. Tapi manualnya itu ketaatan kita. Jadi ayo beranikan diri. Kegagalanku akan jadi bahan bakarku. Tapi aku akan bangun family. Kalau Anda adalah seorang kepala keluarga, dimulai dari Anda. Anda decision maker-nya soalnya. Pengambil keputusan. Kalau Anda mama, Anda wakil ketua kelasnya. Atau wakil kepala sekolah bagi rumah tangga Anda. Anda bisa berpengaruh. Kalau Anda anak-anak, nggak apa-apa imam-imam kecil. Tuhan juga bisa pakai anak-anak kecil untuk bisa membawa seluruh keluarganya pada Tuhan. Ayo kita mulai bangun mesbah kita. Mulai hari ini jangan lawan sendiri. Apapun kegagalan Anda secara pribadi, bisnis kayak, atau kegagalan hubungan, whatever, apapun juga. Jangan dihadapi sendiri. Minimal Anda punya gereja. Gereja nggak pernah tutup. Gereja kami juga selalu menjalankan ministry kepada Anda. Sampai hari ini. Baik tidak baik waktunya. Caranya bisa berbeda. Normalnya, definisi normal itu bisa disesuaikan. Tetapi satu hal yang tidak pernah berhenti. Baik tidak baik waktunya. Kami memberitakan firman Tuhan. Kami berdoa untuk Anda. Kita terkoneksi dalam hadirat Allah. You're not alone, my friend. Anda tidak sendirian. Jangan menghadapi hidup ini sendirian. Tidak harus demikian. Allah kita memberi kita keluarga rohani di dunia ini. Saudara-saudara seiman. Minimal dari kami mendukung Anda. Jadi Anda tidak berhak untuk berhenti. Anda tidak berhak untuk menyerah. Karena kami mendukungmu di dalam Tuhan. Bukankah ini adalah intisari saat teduh? Ayat yang berikutnya yaitu di ayat yang ke-15. Apabila orang menyerbu itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Wah, gak boleh takut itu. Di ayat 15 jelas-jelas dikatakan, kamu jangan takut ya kalau ada orang serbu kamu, itu bukan aku, kata Tuhan. Tapi siapapun yang serbu kamu, ini garansi atau jaminan dari Roh Kudus. Dia pasti akan rebah melawanmu. Please jangan takut. Takut itu iman loh. Iman pada setan dan apa yang setan bisa lakukan terhadapmu. Namanya takut itu adalah iman kepada perbuatan iblis. Iman kepada sesuatu yang Anda khawatirkan. Dan iman terhadap sesuatu yang tidak menentu. Kan belum terbukti itu pasti akan terjadi. Kemungkinan besar ketakutan Anda tidak akan digenapi. Kenapa harus takut sama sekali? Apabila orang serbu itu bukan dari aku, Tuhan udah ngomong begitu. Siapapun yang serbu kamu, dia akan rebah melawanmu. Please jangan takut. Lawan kata takut itu bukan berani. Lawan kata takut itu iman. Iman gak harus besar. Iman itu sekedar percaya kepada Allah yang positif. Bahwa dia sanggup memberimu kemenangan. Jangan beriman yang negatif ya. Fear namanya. Takut itu sangat melumpuhkan. Takut itu roh. Apabila orang menyerbu, itu bukan dari aku. Malah bukannya kamu harus beriman kepadaku, kata Tuhan, supaya kamu bisa melawan roh ketakutan. Ya, apalagi yang orang yang suka kecewa sama Tuhan, itu apa-apaan. Siapa kita bisa kecewa sama Tuhan? Emangnya Tuhan itu utang apa sama Anda? Emangnya kita ini penagih hutang? Kau hutang sama aku kecewa sama kamu. Nggak bisa. Nggak boleh kecewa sama Tuhan. Sama Tuhan tuh hanya bisa tersisa satu. Tinggal percaya saja dan taat. Udah itu aja. Gandeng Tuhan yuk. Aku akan lawan rasa takutku. Mulai hari ini imanku tidak negatif. Imanku kepada Allah yang positif. Dia sanggup memberiku kemenangan. Ayat 16. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi. Yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tuhan yang menciptakan weaponry. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau nggak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. I love this. Ayat 16 diingatkan sekali lagi. Tuhan yang menciptakan segala peralatan perang. Senjata menurut kecakapannya. Tapi Tuhan juga menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Lalu Tuhan berkata di ayat 17, Tuhan tidak favorable. Tuhan tidak pro senjata. Dia berkata setiap senjata ditempa lawan kamu nggak akan berhasil. Apa maksudnya? Jangan coba hidupkan apa yang Tuhan buat mati.
Kalau Tuhan musnahkan, jangan coba dibangkitkan. Jadi yang Tuhan ingin, Tuhan yang menghasilkan senjata menurut kecakapannya kan? Tapi Tuhan juga menciptakan pemusnah kan? Banyak orang itu suka memancing-mancing di masa lalu. Nggak ada Tuhan di situ. Kalau Tuhan suruh lupakan, jangan ingatkan. Lupakan yang lalu mengarah pada tujuan. Banyak orang itu berlawanan sama Tuhan. Mana bisa kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Karena Allah kita tidak pernah memaksa. Anda mesti harus mengundang dia untuk bekerja. Banyak orang juga gitu. Tuhan berkata itu perkara-perkara mati. Kenapa sih otak-atik di area itu melulu? Bagi orang yang suka menghakimi. There is death in judging others. There is death for you. Ada kematian dalam menghakimi sesamamu. Ada kematian untukmu, bukan untuk orang yang Anda hakimi. Jikalau yang Anda hakimi itu salah, dia sudah mati di mata Allah. Tapi jikalau yang Anda hakimi itu lebih benar dari Anda minimal. Jikalau bukan, dia adalah orang benar. Orang itu nggak ada bedanya. Anda yang semakin mati rohani, semakin menghakimi. Udahlah, jangan otak-atik barangnya setan. Banyak orang itu suka pada gosip. Suka selalu ngomong hal-hal tertentu, suka ngomong tentang masa lalu, suka ngomongin kesalahan orang, kekurangan orang. There's no life, nggak ada kehidupan di situ. Akulah yang menciptakan senjata menurut kecakapannya, tapi yang kali ini aku ciptakan pemusnah untuk merusakkannya, yaitu setiap senjata yang ditempa terhadap orang benar. Jangan coba hidupkan apa yang Tuhan matikan dalam hidupmu. Kalau Anda dan saya mau bahan bakar untuk keberhasilan, janganlah Anda simpan bensin yang salah atau solar setan. Kalau Anda mau menembak musuh, simpan peluru. Jangan bunuh diri. Ini maksudnya. Jadi saya kasih dulu nomor 3 ya, bahan bakar keberhasilan kita. Yang ketiga adalah iman kita yang teguh dalam janji-janji Tuhan. Itu saja pelurunya, itu saja bahan bakarnya, itulah solarnya Tuhan. Itulah bensinnya Roh Kudus. Iman yang teguh dalam janji-janji Tuhan. Don't be distracted, jangan mudah diganggu. Menoleh ke kanan ke kiri, menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maka perjalananmu tidak akan beruntung, kata Tuhan pada Yosua. Kalau kamu mau berhasil, renungkan firman-Ku siang dan malam. Berhati-hatilah melakukannya. Berjalanlah lurus, jangan menyimpang ke kanan kiri. Iman kita yang teguh itu adalah bahan bakar untuk keberhasilan kita. Jangan diracuni. Jangan hidupkan yang Tuhan mau buat mati. Gosip, sumpah serapah, negative thinking, menghakimi, dosa dalam segala wujudnya. Masa lalu yang diotak-atik terus. Don't toy with the devil, jangan mainan dengan setan. Malah itu akan membakar keberhasilan, bukan jadi bahan bakar keberhasilan Anda. Yang pintar memilih-milih apa yang berguna bagi imanmu. Lalu berimanlah yang teguh. Setiap senjata melawanmu tidak akan berhasil. Kalau Anda punya iman, nggak akan bisa berhasil semua senjata musuh. Ayat 17 itu, kalau kita dalami lebih sedikit lagi, begini bunyinya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil kan? Berarti juga setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, justru akan membuatmu semakin berhasil, itu maksudnya. Bukan saja senjata-senjata setan itu nggak akan berhasil atasmu, dia justru akan menjadi peluru keberhasilanmu. Itu maksudnya ayat itu. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Tugas kita hanya beriman. Dan barang siapa beriman pada Tuhan tanpa gangguan, dia tidak memberikan imannya pada setan, dan dia tidak mencemarkan imannya sendiri. Orang seperti itu disebut di Alkitab sebagai hamba-hamba Tuhan. Inilah bagiannya, hamba-hamba Tuhan. Inilah perjanjian Allah dengan dia. Dan kebenaran yang mereka terima daripada aku, kebenaran karena iman. Demikianlah firman Tuhan. Iman kita yang teguh akan janji-janji Tuhan akan menjadi bekal keberhasilan kita. Untuk membangun anything yang runtuh dalam hidup ini. Untuk membangun kembali apa yang rubuh. Cara kita berjalan dalam masa depan penuh pengharapan itu dengan iman. Pengharapan itu di depan, yang kita lihat jauh di depan kita. Iman itu tongkatnya kita ke sana.
Oleh karena itu Tuhan berkata, siapa mau hidup, hiduplah oleh iman. Orang benar akan hidup oleh imannya. Inilah kebenaran iman. Orang yang percaya sebelum melihat. Berimanlah pada Tuhan. Berimanlah. Ngomong sama diri sendiri, aku gak punya waktu untuk yang gini-ginian. Aku gak mau punya waktu untuk perkara-perkara yang Tuhan sudah label. Perkara-perkara ini mati dan duniawi. Perkara-perkara yang mendukakan roh Allah. Iri hati. Kebencian. Hal-hal itu aku tidak punya waktu. Kenapa? Aku sedang menuju ke Bukit Sion. Ku jalani bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bahan bakar keberhasilan kita apa aja? 1, 2, 3. 1. Rencana kita yang gagal, namun diserahkan kepada Tuhan. 2. Keluarga. Keluarga kita yang mendukung di dalam Tuhan. 3. Iman kita yang teguh dalam janji-janji Tuhan. Itu yang membuat Abraham sampai ke tanah perjanjian. Jangan lupa ya, iman kita teguh dalam janji-janji Tuhan, majemuk janji ya. Jangan berkata gini sama Tuhan, aku sudah percaya, mana mujizatnya? Percaya cuman sekali kok menuntut. Alkitab berkata, kita harus percaya setiap kali. Iman kita harus teguh dalam janji-janjinya, majemuk janji. Berapa kali Tuhan mengulang perjanjiannya dengan Abraham, setiap kali dia percaya, sekalipun kadang-kadang dia goyah, tetap akhirnya dia kembali percaya. Memang percaya itu penuh dengan perjuangan, tetapi tetaplah percaya. Majemuk janji, bukan hanya sekali-kali. Saya percaya janji sekali, ya sudah, mana? No, percaya setiap hari, percaya setiap kali, percaya setiap waktu. Iman itu harus teguh dan semakin diteguhkan setiap kali diuji. Setiap kali dicobai, iman kita harus teguh dalam janji-janji Tuhan. Ya. From one promise to another promise. Dari satu janji kepada janji berikutnya dalam hidup kita. Mungkin yang ini sudah digenapi, tapi yang pasti kalau belum digenapi, tidak bisa kadaluarsa. Kita pada janji yang baru setelah yang satu sudah digenapi oleh Tuhan. Atau bisa jadi yang satu belum digenapi, Tuhan kasih kita janji satu lagi. Dua-dua tetap kita percayai hingga terjadi. Itu maksudnya majemuk janji. Itu maksudnya iman yang teguh dalam janji-janji Allah. Jangan lupa hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan perjanjian. Alkitab pun perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian Tuhan. We have a covenant, we worship a covenantal God. Kita menyembah Allah perjanjian yang tidak pernah lupa janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub hingga ribuan tahun kemudian. God never forgets His promises in your life. Tuhan tidak pernah lupakan janji-janjinya dalam hidupmu. Kalau yang janji yang belum digenapi, janganlah engkau kecewa. Jangan putus asa, jangan jadi orang tidak percaya. Tetap pegang janji itu dengan iman yang utuh hingga janji itu terjadi. Berapa janji yang Tuhan bicarakan, berapa janji yang Tuhan pernah sampaikan. Percayalah setiap janji-janji itu dengan iman yang teguh. Anda akan melihat kemuliaannya. Dengan 3 bahan bakar ini, saya ajak Anda maju dalam Tuhan untuk menggapai mimpimu dari Kristus. Mari, serahkan kegagalan Anda. Ingat, kegagalan Anda adalah bahan bakar yang jitu. Jikalau diserahkan untuk Tuhan, akan menjadi peluru keberhasilan. Maukah Anda serahkan hidupmu pada Tuhan? Mari kita sama-sama datang ke hadapannya sekali lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang